IT Al-Burhani merupakan salah satu sekolah berbasis pesantren yang berada di Pondok Pesantren As-Salafiyah Bode, tepatnya di Jalan Silayar, Desa Bodelok, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Saada. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA IT Al-Burhani, Desa Bodelor, Plumbon, Kabupaten Cirebon. Saya sebagai mahasiswa di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 243212382, kelas K2 PAI 10 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran fase F kelas 11 dengan tema menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Menggunakan model pembelajaran diferensiasi based learning atau DBL. Guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024, berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek dulu ya. Mejanya dirapikan dulu. Yang bajunya belum dimasukkan. Yang belakang suara Ibu kedengaran? Kedengaran? Siap. Oke, sudah rapi. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Semoga kegiatan pembelajaran kita dengan diawali doa dapat manfaat dan berkahnya. Amin. Amin. Baik, untuk menambah rasa nasionalisme kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. Silakan berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Selanjutnya Ibu mau absensi. Ada yang nggak berangkat? Siapa? Nggak ada. Nihil. Coba Ibu cek ya. Anissa, Askia Fitriani, Lintar Armada, Najwa Putri, Salsabila, Sarip Yusuf. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan semua sehingga kita dapat hadir di pembelajaran kali ini. Seperti biasa kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Sebelum memulai pembelajaran di pertemuan ini, ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin? Silakan. Siapa? Oke, Lintar, silakan. Syukur merupakan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati. Oke, tepuk tangan buat Lintar. Terima kasih. Kemarin sudah menjelaskan tentang syukur dan menepati janji itu ya. Nah, apa kaitannya dengan materi yang sekarang? Sekarang itu materi terkait dengan kekerasan, pelajar minum minuman keras dan narkoba. Ketika kita pandai bersyukur, nanti tidak akan terjerumus ke hal-hal yang tidak negatif. Oke, untuk materi kali ini, pernahkah kalian melihat atau mendengar tentang perkelahian di antar teman sekolah? Kemudian dampaknya apa? Kira-kira ada yang mau memberikan argumennya? Silakan, Jamal. Pernah, Bu. Dampaknya adalah terganggunya ketenangan siswa dan masyarakat sekitar, serta sekolah mendapat citra buruk dari masyarakat. Oke, terima kasih Jamal. Tepuk tangan buat Jamal.
Satu lagi ya, satu lagi. Bagaimana perasaan kalian jika ada saudara yang terjerumus dalam minum-minuman keras narkoba? Kemudian apa yang dapat dilakukan ketika sudah terkena itu untuk mencegahnya seperti apa? Silakan. Siapa? Oke, Delia. Perasaan yang lebih sedih, memperbaiki komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Oke, cakep. Tepuk tangan dong. Itu ya, kira-kira pencegahan dan apa yang dilakukan ketika sudah terkena narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Oke, apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini itu apa kira-kira? Baik, yang pertama tentunya kamu bisa memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Kemudian nomor yang kedua, kamu semua dapat membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba, serta nanti dapat diposting di media sosial. Kemudian meyakini bahwa agama itu melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum. Yang terakhir, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Ingat-ingat nih, ketika kita sudah mempelajari pada pertemuan ini, kamu mampu yang tadi disebutkan. Paham? Paham. Kita akan menentukan gaya belajar kamu ya. Gaya belajar kamu dengan asesmen awal ini. Nanti hasilnya kamu berkelompok dengan teman-teman yang hasilnya sama. Ada 3. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Oke, disiapkan pulpennya, bukunya untuk menentukan kamu pilih yang mana. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Siap? 6 pertanyaan berikut dengan jujur dan cepat. Waktumu 10 detik untuk setiap pertanyaan. Siapkan pena dan kertas untuk mencatat poinmu. Tes di nomor 1. Bagaimana cara belajarmu saat mau ujian? Waktumu habis, catatlah skor. Tes di nomor 2. Apa yang kamu kenal saat ikut tes? Waktumu habis, catatlah skor. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, lihat nih. Kamu sudah siap. Inilah jawaban hasil dari tesmu. Jika total skormu 6 sampai 9 poin, metode belajar yang tepat buatmu adalah visual learner. Visual learner. 6 sampai 9 poin siapa? Yang visual? Yang visual? Yang visual, oke. Oke, visual. Oke, 6 sampai 9 hasilnya. Lanjut. Benar mendidik beratkan pada penglihatan dan pemahaman akan masalah akuistif. Jika total skormu 10 sampai 14 poin, metode belajar yang tepat buatmu adalah auditory learner. 10 sampai 14. Auditori. Oke, yang putra ya, banyaknya auditori. Yang terakhir berarti sisanya yang kinestetik. Jika total skormu Coba. 15 sampai 18 poin, metode belajar yang tepat buatmu adalah kinestetik learner. Metode belajar 15 sampai 18, kinestetik. Oke, siap. Terima kasih. Itu disimpan, diingat-ingat. Kamu nanti duduk tiap kelompok masing-masing. Oke. Ibu berikan dulu ya tanda untuk masing-masing tadi. Untuk kinestetik, perwakilannya. Sini ya, kamu kinestetik. Ya. Untuk visual, ya perwakilannya. Kemudian auditori. Disimpan dulu. Kali ini kita akan belajar terkait menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Muslim yang baik adalah muslim yang berakhlak mulia tentunya. Di situ ada gambar. Yang pertama adalah ada siswa, 3 siswa ya. Dia sudah melakukan apa nih? Mungkin kalau perkelahian pelajar itu apa sih? Tawuran, gulet-guletan gitu ya. Ada yang tertangkap 1 siswa ya dari gambar itu oleh polisi. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua terlihat itu menggambarkan orang yang apa? Kenapa? Ketakutan. Takutan karena melihat ada tuh teman yang bayangan itu ya berkelahi. Yang ketiga, orang yang Mabok. frustasi karena meminum minuman keras, orang yang sedang mabok. Itu gambarnya seperti itu. Berikutnya adalah orang yang sudah kecanduan narkoba. Ya terlihat, oke? Itu gambarannya. Kita lanjut. Coba kamu simak video terkait materi yang akan disampaikan ini. Dia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Awalnya, hidup dia berjalan
belajar. Semoga kami semua belajar dan Narkoba itu apa? Bukan sahabat kita. Sahabat kita. Tentunya narkoba yang tadi sudah ditayangkan mematikan. Nah itu. Kita lihat ya. Bahwa kalian semua nih, bahwa kalian semua itu harus menjauhi perkelahian pelajar. Pelajar yang dicari Islam itu tentu menjauhi kekerasan, anarki. Kemudian menentukan jati diri tuntunan Islam kepada pelajar. Hal yang harus dihindari pelajar, perkelahian atau tawuran, minuman keras, kemudian narkoba. Seperti tadi yang ditayangkan. Menghindari perkelahian, apa sih pengertiannya? Perkelahian di tingkat pelajar itu sering disebut dengan tawuran. Di situ ada tokoh yang mengatakan bahwa kenakalan pelajar atau remaja ini, menurut Prof. Dr. Sarlito, adalah tindakan seseorang yang belum dewasa. Tindakan seseorang yang belum dewasa, yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri. Bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Nah itu. Dia itu melakukan hal itu ya karena belum dewasa, tapi sebetulnya dia itu tahu bahwa nanti kalau tindakan itu dilakukan olehnya akan dihukum. Itu kenakalan remaja. Paham sampai sini? Itu terkait dengan pengertian tawuran pelajar. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa nih? Yang pertama ada rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Itu bahwa orang yang berbuat berkelahi itu faktor kemauannya sendiri. Tidak mungkin kamu sebagai pelajar, guru itu tidak memberikan saran, tidak memberikan informasi hal-hal yang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah itu karena pilihan diri sendiri. Kemudian ada labeling. Labeling itu apa? Perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Kemudian cara mencegah ketika kenakalan remaja itu sudah terjadi. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Lingkungan masyarakat terkecil adalah keluarga. Nah, antara ibu, antara bapak, kakak, adik itu harus terciptanya harmonis. Terciptanya harmonis, ciri-cirinya adalah komunikasi dengan baik. Tidak kemudian dalam satu rumah tidak ada yang berbicara gitu. Harus harmonis. Selanjutnya narkoba, bahaya narkoba. Sudah terbukti setiap tahunnya ribuan nyawa mudah dirusak oleh narkoba. Mari kita lihat. Nah, narkoba ini kalau ditinjau dari Islam artinya homer, yaitu sesuatu yang memabukkan. Nah, di sini ada dalil. Coba ada yang mau membacakan? Jamal, baca Mal. Sallallahu alaihi. Dari Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Oke, tepuk tangan buat Jamal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Narkoba ini salah satu diharamkan karena apa? Karena khamr itu, karena memabukkan. Ada yang berargumen bahwa narkoba itu salah satu pengobatan secara medis. Nah, kenapa dikatakan obat? Karena ada takaran khusus gitu, tidak kemudian memabukkan. Orang sakit ada ini ya yang mengandung narkoba. Nikotin itu salah satu dari narkoba. Nah, untuk menenangkan si sakit itu. Nah, yang menenangkan itu tidak kemudian memabukkan. Kenapa dikatakan haram? Itu karena memabukkan. Yang berlebihan itu sampai tadi teler kayak di video tadi ya, sampai bahkan mematikan. Narkoba ditinjau dari hukum di Indonesia. Ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Coba lihat. Dampak dari narkoba. Gejala fisik, penurunan berat badan, kelemahan otot, kebutuhan, dan impotensi sangat mungkin terjadi apabila penggunaan narkoba dibiarkan terus-menerus. Terlihat badannya tinggal kulitnya saja, matanya melotot. Itu orang-orang yang narkoba. Makanya ada orang yang pecandu obat itu yang terlihat matanya merah, ya, kemudian badannya itu ya tidak sehat. Jauhi narkoba demi masa depan kamu. Akibat keracunan narkoba, tadi seperti di video, itu memabukkan. Secara personal, ya, akibat keracunan narkoba, secara personal dia akan mengalami depresi, meningkatnya risiko kematian, kehilangan pekerjaan, hubungan keluarga yang rusak, dan banyak lagi. Ini secara hukuman tentu kalau dia terbukti pecandu nanti akan dihukum, diambil oleh polisi kemudian dipenjarakan. Oke, silakan untuk menemukan apa yang sudah dipahami oleh kamu, kumpul sesuai dengan tadi ya, setelah kita lihat di asesmen awal itu kamu dari kelompok apa sih ya belajarnya? Auditorikah, kemudian visualkah, kinestetik. Silakan untuk mejanya di per kelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Oke, perhatikan dulu. Nanti tugasnya ya, untuk yang auditori itu membuat iklan layanan masyarakat dengan suara terkait dengan materi yang sudah. Terus yang visual nanti membuat kampanye anti narkoba secara visual, secara gambar boleh ya. Kemudian kinestetik bermain peran. Siap, silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu berapa menit nih? 10, 20? 15 menit? Berapa? 15? Cukup 15 menit ya. Silakan diskusikan. Konsumsi sintetis yang dapat menimbulkan ketergantungan efek yang ditimbulkan berupa halusinasi. Ya, kelompok visual siapa yang akan memperkenalkan? Akibat narkoba Anissa. Yang moderatornya? menumpuk kesadaran tindak-tindakan dan tidak nyambung selanjutnya. Oh ya. Ini moderator. Oke, nanti akan membuat apa nih? Kira-kira? Edukasi. Gambar, Edukasi proses. poster gitu. Oke, kerjakan ya. Edukasi ujung pada serangan paru halusinasi. Ini kelompok yang akan jadi moderator saya tentukan. Tidak semestinya. Empat tulisan Nanti akan bermain peran ya. Apa nih? Nanti seperti apa? Sudah ditemukan idenya? Sudah, oke. Silakan didiskusikan ya. yang paling intinya pada dasarnya ikan. Oke, waktunya udah selesai. Ini waktunya udah selesai ya. Siap. Oke, untuk perhatikan. Yang tampil duluan grup apa? Dilihat dari sini ya. Oke. Siap. Ya. Silakan yang auditori presentasikan hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Saya Tita Nurmadani sebagai moderator. Saya Nurlela Abiyatul Mahidah. Saya Ibrahim. Saya Meila Moses. Saya Titi Isa Kabul. Kelompok auditori akan memberikan informasi iklan layanan masyarakat tentang menghindari perkelahian belajar. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Mila. Ya, perkenalkan saya Meila Moses yang akan membawakan materi pada hari ini. Hai narkoba, satu kata yang menjadi pembicaraan di masyarakat, baik itu di televisi maupun di berita-berita lainnya. Kalian semua
semua harus menjauhi narkoba, narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya karena sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang bersifat sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan efek yang ditimbulkan berupa halusinasi. Akibat dari mengkonsumsi narkoba ialah 1. Menurunnya kesadaran, seperti hilang ingatan atau tidak nyambung ketika diajak berkomunikasi. 2. Dehidrasi yang berujung pada serangan halusinasi dan sakit dada. 3. Memaksa otak yang bekerja tidak semestinya. Yang 4. Kecanduan sehingga mesti berhadapan langsung dengan pihak kepolisian karena telah melanggar hukum. Dan yang 5. Kematian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kinestetik silakan. Kinestetik. Moderator. Kinestetik bermain peran ya? Ya, boleh dari luar boleh. Yang lain perhatikan pesannya apa nih yang dari tim kinestetik? Siapa yang boleh jadi? Siap ya? Silakan. Cepat. Langsung mancingan. Ayo. Ini yang mau masuk nih ya? Baru mana aja. PR kamu udah selesai belum? Udah. Oh iya, aku juga udah dong. Berapa soal sih? Ya kan ya PR kan kerjanya di rumah ya. Ya udahlah, udah aja. Ya. Sabar aja. Masa kan PR ngerjainnya di rumah. Jadi udah aja lah yuk. Sudah aja. Ayo pulang aja. Bangun. Kenapa? Ini ada apa loh? Kenapa kamu dorong dia? Ya dia. Kunci buku doang masih buku WA. Kenapa sih? Enggak, tadi tuh ya mereka datang baru datang langsung ambil buku dia. Masa pengen nyontek? Ya udah, kan bikin PR kan tanggung jawab masing-masing. Sekarang damai. Ya udah. Selanjutnya kelompok visual ya. Silakan kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Adit. Saya Abdi. Saya Setin. Teman-teman, kita harus jauhi narkoba. Tetap fokus dan berpikir positif. Jauhi hal buruk. Menanamkan nilai agama. Belajar pakai narkoba sorry. Kami keren tanpa narkoba. Kami keren tanpa narkoba. Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah kita sebagai generasi muda menolak tidak pada narkoba. Karena narkoba Bukan sahabat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ice breaking dulu ya. Sebelum ice breaking, silakan tempat duduknya dirapikan seperti semula. Ice breakingnya biar kalian tahu fokusnya, masih fokus atau tidak sebelum kita berakhir. Siap-siap ya. Itu berarti konsentrasi. Jadi melihat itu tidak semudah apa yang kita ucapkan atau kebalikannya. Yang kita ucapkan itu tidak kemudian semudah apa yang kita lihat. Oke, ada yang mau menyimpulkan untuk pelajaran hari ini? Silakan. Ya Pak, gimana? Jadi kesimpulannya, yang pertama, perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu delikuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Dan yang kedua, delikuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Yang kedua, termasuk jenis Homer, adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan yang lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir tidak termasuk dalam kategori Homer, dan itu berarti diperbolehkan atau tidak haram. Yang ketiga, narkoba adalah singkatan dari NAR, yaitu narkotika, ko, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif seperti alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Oke, beri aplaus untuk Dava. Terima kasih. Terima kasih Dava. Ya, sudah lengkap sekali kesimpulannya. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini bahwa perkelahian pelajar itu dibagi dua. Ada delikuensi situasional dan ada delikuensi sistematik. Kemudian termasuk jenis Homer adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan medis. Jadi yang Ibu sudah jelaskan bahwa kalau keperluan medis itu jenis Homer bisa digunakan. Kenapa? Homer itu dikatakan haram karena dia yang memabokkan. Kalau untuk pengobatan dia tidak memabokkan, tapi untuk kesembuhan orang yang sedang pengobatan itu. Itu kesimpulan hari ini. Bagaimana nih untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah sedih? Senang? Senang. Senang? Senang. Senang ya? Oke, senang. Oke, untuk supaya Ibu melihat, nah, post-test. Post-test untuk melihat seberapa kemampuan kamu yang sudah dipahami oleh kamu. Gua ada link di sini, kamu nanti lihat pertanyaannya apa. Siapkan untuk pulpennya. Ya. Pulpennya. Nanti jawabannya di sini di kertas.
Siapa ini? Di sini nanti jawabannya. Oke. Dilihat di situ. Silakan dijawab. Sudah. Pointernya saja. Pointernya aja. Selanjutnya. Sudah. Pointernya saja. Sudah. Pointernya ada, tulis. Oke, cukup. Silakan untuk dikumpulkan jawabannya di sini. Yo, yang lainnya juga. Ayo, Dafa, yang lainnya kumpulkan di sini. Oke, terima kasih. Nanti Ibu akan nilai hasil post testnya ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya, materi selanjutnya kamu harus disiapkan, harus dibaca tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah khutbah dan tabligh. Itu ya, nanti dibaca. Oke, sebelum menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.